Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, welcome back to my video lesson. In today's video, I will be talking about future progressive tense. My name is Farkanul Hakim. I am the lecturer of STKIP Paracendekia Indonesia Sumbawa. I am teaching pre-intermediate English structure for this semester. Yang pertama, kita akan bahas tentang rules dari future progressive tense. Pertama, the future progressive expresses an activity that will be in progress at a time in the future. Jadi future progressive ini mengungkapkan sebuah kalimat atau aktivitas yang akan sedang berlangsung di masa yang akan datang pada waktu tertentu. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. I will begin to study at 7. You will come at 8. Maka untuk future progressive-nya, I will be studying when you come. Jadi saya akan mulai belajar pada pukul 7, kemudian kamu akan datang pada pukul 8, maka saya akan sedang belajar pada atau ketika kamu datang. Nah, yang kedua adalah right now I'm sitting in class, at the same time tomorrow I will be sitting in the class. Sekarang saya sedang duduk di dalam kelas. At the same time, pada waktu yang sama besok, saya akan sedang duduk di kelas juga. Jadi itulah yang kita sebut sebagai future progressive. Yang kedua, sometimes there is little or no difference between the future progressive and the simple future, especially when the future event will occur at an indefinite time in the future. Jadi kadang-kadang ada sedikit perbedaan atau bahkan tidak ada perbedaan antara future progressive dan simple future, terutama ketika the future event, kejadian di masa yang akan datang tersebut muncul pada waktu yang belum jelas di masa yang akan datang. Nah, kita lihat contohnya. Don't get impatient. Jadi jangan tidak sabar ya. She will be coming soon. Dia akan datang secepatnya. Nah, coming soon ini kan kita belum tahu kapan terjadi. Nah, kita bisa menggunakan future progressive. Dan kita juga bisa menggunakan simple future. Don't get impatient, she will come soon. Jadi ini artinya sama, bahkan tidak ada perbedaan sama sekali antara future progressive and the simple future. Nah, itu tadi dua rules dari future progressive tense. Nah, kita akan lihat selanjutnya tentang rumus dari penggunaan kalimat future progressive. Jadi seperti apa rumusnya? Let's take a look. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang rumus kalimat future progressive tense yang menggunakan kata will. Nah, untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus will be plus verb ing. Contoh kalimatnya, this time next week I will be sunbathing in Bali. Jadi pada waktu yang sama pekan depan saya akan sedang berjemur di Bali. Nah, subjeknya itu I, kemudian will be, kemudian sunbathing itu verb ing-nya. Nah, itu contoh untuk kalimat positifnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh untuk kalimat negatifnya. Jadi sebelumnya kita lihat dulu rumus kalimat negatifnya. Untuk rumus kalimat negatif sangat mudah sekali. Kita tinggal menambahkan not setelah will. Jadi subject plus will plus not plus be plus verb ing. Contoh kalimatnya, this time next week I will not be sunbathing in Bali. Jadi pada waktu yang sama sekarang di pekan depan itu saya tidak akan sedang berjemur di Bali. Nah, itu untuk kalimat negatifnya. Gampang, tinggal menambahkan not setelah will. I subject kemudian will not be sunbathing. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya adalah kita tinggal membalikan auxiliary verbnya, itu adalah will di depan, kemudian subject, kemudian be, kemudian verb ing. Contoh kalimatnya, will I be sunbathing in Bali in this time next week? Nah, akankah saya sedang berjemur di Bali pada waktu yang sama di pekan depan? Nah, itulah untuk bentuk kalimat future progressive tense yang menggunakan kata will. Nah, di video selanjutnya nanti saya akan bahas tentang penggunaannya ketika menggunakan be going to. Nah, kita lihat dulu tentang the functions of future progressive tense. Nah, fungsi pertama, future progressive dapat digunakan untuk membayangkan diri kita di masa depan. Nah, seperti apa? Kita lihat contoh kalimatnya.
By this time next year, I will be speaking English like a native speaker. Jadi di waktu yang sama tahun depan saya akan bisa berbicara bahasa Inggris seperti seorang penutur asli. Nah ini kan kita membayangkan diri kita di masa yang akan datang. Nah itulah function yang pertama. Nah kita akan lihat function yang selanjutnya, yaitu di mana future progressive tense dapat digunakan untuk, ada yang tahu seperti apa? Ya, bahwa future progressive tense dapat digunakan untuk menduga atau memprediksi di masa depan. Nah, tadi yang pertama adalah membayangkan kita di masa yang akan datang. Sekarang kita memprediksi atau menduga sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Contoh kalimatnya, he will be coming to the meeting. I expect. Jadi dia akan datang pada rapat tersebut. Saya berharap seperti itu. Jadi dia berharap, berarti kan dia berprediksi atau memprediksi bahwa dia akan datang pada acara rapat tersebut. Function ketiga adalah dalam bentuk pertanyaan future progressive dapat digunakan untuk menanyakan informasi tentang masa depan secara sopan. Nah, kita lihat contoh kalimatnya, bagaimana cara kita bertanya menggunakan future progressive tense yang bermakna untuk mengungkapkan pertanyaan yang sopan. Will you be bringing your friend to the seminar tomorrow? Apakah kamu akan membawa temanmu pada acara seminar tersebut besok? Nah, jadi pertanyaan ini jika kita artikan itu biasa, namun dengan menggunakan future progressive ini menambah makna sopan pada pertanyaan tersebut. Jadi itulah fungsi yang tadi. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari future progressive merujuk ke kejadian yang sedang terjadi yang kita harapkan terjadi di masa depan. Jadi kita harapkan terjadi di masa depan. Jadi kita lihat contoh kalimatnya. I will be eating with Lian this evening so I can tell her. Jadi kamu sedang makan misalnya, saya sedang makan, kemudian saya mengatakan saya akan sedang makan dengan Lian nanti malam, so I can tell her. Maka saya akan memberitahuinya. Jadi di sini bahwa future progressive merujuk ke kejadian yang sedang terjadi yang kita harapkan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah saat digunakan bersama still, future progressive merujuk ke kejadian yang sedang terjadi saat ini dan diharapkan untuk terus berlanjut di masa depan. Contoh, in an hour I'll still be ironing my clothes. Jadi dalam 1 jam ini saya akan masih sedang menyetrika baju-baju saya atau pakaian saya. Jadi kata still ini kan berarti masih. Jadi yang sedang terjadi saat ini dan diharapkan untuk terus berlanjut di masa depan. Nah, itulah beberapa fungsi dari kalimat future progressive. That's all about the future progressive tense. If you have questions, leave your comments and questions below. Buat yang suka dengan video ini dan merasa ini bermanfaat, don't forget to like and share this video. For those who haven't subscribed my YouTube channel, subscribe for more videos from me. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata for now.